Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Rahayu, mahasiswa PPG mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam BEK 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Palangkaraya dengan NIP 254267327090. Saya mengajar di MTS Al-Hidayah, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Januari 2026, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja dan menggunakan model pembelajaran deep learning kelas 7. Adapun materi yang disampaikan adalah Daulah Bani Umayyah. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Apa kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum belajar marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Untuk doa, pimpin satu orang teman kalian ya. Marilah kita membaca doa, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Umma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Alhamdulillah. Ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin tahu dulu siapa yang tidak hadir hari ini ya. Jadi Ibu absen satu persatu dulu ya. Nanti yang disebutkan namanya itu angkat tangan ya. Untuk yang pertama, Mainah, Dipa Al-Hikmah, Wapik Aziza, Siti Nursafa, Nabila, Jeffrey, Rapi, Miswa Aziza. Ya, oke. Lengkap berarti ya? Ya. Oke, kita sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silahkan berdiri ya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silahkan duduk. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah apa yang melatar belakangi munculnya dinasti Umayyah. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, itu untuk mengetahui awal munculnya dinasti Umayyah dan Khalifah pada masa Daulah Umayyah. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sebelum
materi kita hari ini ya, Ibu ingin menampilkan video pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang Daulah Umayyah. Oke. Baik, videonya kalian lihat ya. Perhatikan dan simak baik-baik. Oke, perhatikan ya. Inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, menganalisis latar belakang sejarah berdirinya Daulah Umayyah, mulai dari peristiwa Takhim hingga Amul Jam'ah. Yang kedua, mengidentifikasi para khalifah Daulah Umayyah dan memahami perubahan sistem pemerintahan dari demokrasi ke monarki. Sejarah berdirinya Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat. Hal ini menandakan berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dan berdirinya sebuah dinasti baru, yaitu Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Muawiyah merupakan pendiri dari dinasti Umayyah. Dinasti Bani Umayyah berdiri selama 90 tahun. Sistem pergantian kepemimpinan pada masa Daulah Bani Umayyah dilakukan secara turun-temurun. Khalifah Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Terdapat 14 orang khalifah yang bergantian memimpin, berlangsung selama 90 tahun. Khalifah yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan, masuk Islam pada usia 23 tahun. Rasulullah SAW menjadikan Muawiyah sebagai penulis undang-undang beliau, diangkat menjadi gubernur Syria selama 20 tahun, berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah dan memindahkan pusat pemerintahan dari kota Madinah ke Damaskus. Wafat pada usia 80 tahun, dimakamkan di Damaskus. Khalifah yang kedua, Yazid bin Mu'awiyah, diangkat menjadi khalifah atas petunjuk oleh orang tuanya, yaitu Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Menjabat sebagai khalifah selama 3 tahun. Yazid bin Mu'awiyah wafat pada usia 38 tahun. Khalifah yang ketiga, Mu'awiyah bin Yazid, dikenal dengan sebutan Mu'awiyah II, cucu dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Masa pemerintahannya hanya 6 bulan. Ia mengundurkan diri karena sakit. Wafat pada usia 23 tahun. Khalifah yang keempat, Marwan bin Al-Hakam, merupakan sosok yang bijaksana, pandai berbicara, berani dan berpikir tajam. Ia juga pandai membaca Al-Quran. Menjabat sebagai khalifah hanya sebentar, pada usia 63 tahun. Khalifah yang kelima, Abdul Malik bin Marwan, berhasil menyatukan kembali dunia Islam, berhasil memasukkan seluruh wilayah kekuasaan Islam untuk taat pada pemerintahannya. Abdul Malik bin Marwan mendapat sebutan pendiri yang kedua, menjadi khalifah selama 21 tahun 8 bulan. Wafat pada usia 60 tahun. Khalifah yang keenam, Walid bin Abdul Malik, lahir pada tahun 50 Hijriah, dilantik menjadi khalifah pada tahun 86 Hijriah atau 705 Masehi menggantikan ayahnya. Masa pemerintahannya berlangsung selama 10 tahun, berhasil melakukan penguasaan wilayah kekuasaan dari Afrika Utara menuju benua Eropa.
membangun Masjid Umawi atau Masjid Umayyah di Damaskus. Wafat pada tahun 98 Hijriah atau 715 Masehi. Khalifah yang ke-9, Yazid bin Abdul Malik, sejak kecil hidup dalam kemewahan, sehingga pula menghargai arti sebuah perjuangan dan makna kekuasaan. Ketidakcampakannya dalam mimpi membuat Ruhlah bin Umayyah naik turun. Pada masa pemerintahannya, banyak muncul propaganda bagi keturunan dan Abbas. Masa pemerintahannya berlangsung selama 4 tahun, wafat pada tahun 105 Hijriah atau 723 Masehi. Khalifah yang ke-10, Hisam bin Abdul Malik, termasuk khalifah-khalifah yang terbaik, dinobatkan sebagai khalifah pada usia 35 tahun. Masa pemerintahannya selama 19 tahun 9 bulan, wafat pada usia 55 tahun. Ia merupakan khalifah yang cepat, jujur, dan ahli dalam strategi militer. Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Bidang pemerintahan, Dewan Al-Musyair, departemen yang bertanggung jawab mengatur urusan terkait suap-suap kenegaraan. Dewan Al-Quran, lembaga yang bertanggung jawab atas urusan pencatatan, melakukan legislasi dan penguasaan atas semua yang dibutuhkan khalifah. Dewan Al-Qadas, departemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan negara. Dewan Al-Bari, departemen yang bertanggung jawab mengirim jumlah atau sebaliknya. Dewan Al-Rada, departemen pertahanan yang bertanggung jawab atas urusan militer. Bidang hukum, Al-Qur'an, yaitu sebuah lembaga pengadilan. Kemudiannya disebut dengan Qadi. Al-Islam, yaitu sebuah lembaga yang mengurus bidang kesehatan atau pembinaan. Al-Majlis, lembaga yang berpengaruh lebih tinggi dari Al-Quran dan Al-Islam. Lembaga ini bertugas memeriksa atau menerima kembali keputusan hukum yang ditetapkan oleh Qadi. Bidang sosial, masih membuka hubungan antara bangsa Arab, bangsa-bangsa yang dikuasai yaitu Mesir, Asia, dan Afrika, melahirkan ide-ide baru khususnya pada bidang seni dan pengetahuan. Nah, oke, pertanyaannya. Nah, setelah kalian menyaksikan video materi yang ada di depan tadi, itu apa yang kalian tahu isi tentang materi yang Ibu tampilkan tadi di depan? Ada yang tahu? Yo. Ada yang tahu? Materi yang sudah ditampilkan di depan tadi, ada yang tahu apa-apa aja isinya? Apa isinya? Muawiyah bin Abi Sufyan masuk Ya. Islam usia 33 tahun. Ya, Dan terus? wafat pada tahun 80. Pada 80 tahun dimakamkan di Damaskus. Ya, terus apa lagi? 140 orang khalifah bergantian memimpin. Ya, itu aja. Ya. Ya, yang lainnya ada yang ditambahkan? Yang lain dari yang Ibu tampilkan di depan tadi itu ada terdiri 14 khalifah ya. Nah, di masa dinasti Daulah Bani Umayyah itu ada beberapa macam atau banyaknya pembangunan ya. Dari mana? Dari keagamaan, pendidikan, apa lagi? Hah? Di bidang apa? Bidang keilmuan, apalagi ekonomi, ya itu ya. Nah, jadi itu pertanyaannya ya, yang ada isi di dalam dari materi yang Ibu tampilkan di depan. Oke. Nah, penjelasan singkat ya dari materi yang Ibu tampilkan di depan itu adalah Daulah Umayyah itu berdiri selama 90 tahun, yaitu terdiri dari 14 khalifah. Dan kemudian pemerintahan masa dinasti Daulah Umayyah itu berbeda dengan masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu masa pemerintahannya dengan cara musyawarah, mengadakan rapat dulu ya. Bedanya dengan masa kepemimpinan
Daulah Bani Umayyah itu beda ya sistem pemerintahnya itu dengan cara apa? Monarki ya, kerajaan atau turun temurun. Nah, itu tadi ya isi dari materi yang video yang Ibu tampilkan. Oke, Ibu ada memberikan tugas kepada kalian tentang materi yang sudah Ibu tampilkan di depan tadi. Ibu membagikan kalian menjadi 4 kelompok. Ya. Studi kasusnya masing-masing nanti Ibu bagikan ya untuk menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok. Ini studi kasusnya tidak jauh dari materi yang Ibu tampilkan di depan tadi ya. Nah, untuk kelompok 1 itu tentang pendiri utama ya, sekaligus khalifah pertama ya, Daulah Umayyah ya. Untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 itu tentang kronologi wafatnya Utsman bin Affan. Nah, untuk kelompok ketiga itu tentang sistem pemerintahan ya, masa Daulah Umayyah. Nah, untuk kelompok yang terakhir itu kelompok 4 ya, yang mana masa kepemimpinannya berjaya ya. Nah, itu bisa diselesaikan ya kelompok masing-masing. Ya. Nah, itu studi kasusnya bisa kalian lihat untuk kelompoknya. Ada yang sudah? Ya, silahkan maju kelompok 1. Silahkan maju kelompok 1. Dengarkan ya, dengarkan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Daulah Umayyah berdiri setelah berakhirnya masa Khalifah Rasyidin. Tokoh utamanya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Berdirinya dinasti ini berawal dari konflik politik pasca wafatnya Utsman bin Affan dan perselisihan dengan Ali bin Abi Thalib, yang kemudian memuncak pada penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah.
Amul Jam'ah berarti tahun persatuan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 41 Hijriah, 661 Masehi ketika Hasan bin Ali secara sukarela menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan demi menghindari pertumpahan darah lebih lanjut di kalangan umat Islam. Peristiwa ini menandai persatuannya kembali kepemimpinan umat di bawah satu bendera, yakni Bani Umayyah. Silahkan untuk kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan pertama. Jelaskan secara singkat latar belakang berdirinya Daulah Umayyah, siapa tokoh utamanya? Siapa tokoh utama pendirinya? Pertanyaan kedua. Apa yang dimaksud dengan peristiwa Amul Jam'ah dan mengapa peristiwa ini menjadi titik tidak resmi berdirinya Daulah Umayyah? Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Daulah Umayyah berdiri setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Tokoh utamanya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Berdirinya dinasti ini berawal dari konflik politik pasca wafatnya Utsman bin Affan dan perselisihan dengan Ali bin Abi Thalib, yang kemudian memuncak pada penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah. Pertanyaan kedua. Amul Jam'ah berarti tahun persatuan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 41 Hijriah, 661 Masehi, ketika Hasan bin Ali secara sukarela menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan demi menghindari pertumpahan darah lebih lanjut di kalangan umat Islam. Peristiwa ini menandai bersatunya kembali kepemimpinan umat di bawah satu bendera, yakni Bani Umayyah. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Silahkan duduk. Jadi kesimpulan ya untuk kelompok 1 itu Daulah Umayyah itu berdiri setelah berakhirnya masa Khalifah Khulafaur Rasyidin, yang 4 khalifah ya. Ada yang tahu yang pertama kan Abu Bakar, Utsman, Umar dan Ali. Nah, itu tokoh utamanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan ya, sekaligus pendiri Daulah Umayyah ya. Dan berdirinya berawal dari konflik pasca wafatnya Utsman bin Affan. Oke. Untuk kelompok selanjutnya ya, dipersilakan untuk kelompok 4 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi persilakan maju ke depan. Silahkan ya. Yang lain didengarkan baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di bidang wilayah, Islam meluas hingga ke Spanyol Andalusia, di barat melalui Tariq bin Ziyad dan ke wilayah India di timur. Di bidang pembangunan, ia membangun Masjid Agung Umayyah di Damaskus dan melakukan renovasi besar-besaran terhadap Masjid Nabawi. Hisham berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan negara selama 20 tahun. Ia dikenal sangat teliti dalam administrasi keuangan dan berhasil membendung serangan-serangan luar. Meskipun pada masa inilah terjadi pertempuran Tours Balad Ash-Shuhada di Prancis yang menghentikan ekspansi Islam ke Eropa Barat. Oke, dipersilakan untuk kelompok 1 bertanya kepada kelompok 4. Silahkan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 4. Al-Walid bin Abdul Malik membawa Daulah Umayyah mencapai puncak kejayaan wilayah dan arsitektur. Sebutkan bukti kejayaan pada masa kepemimpinannya. Kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Di bidang wilayah, Islam meluas hingga ke Spanyol Andalusia di barat melalui Tariq bin Ziyad dan ke wilayah India di timur. Di bidang pembangunan, ia membangun Masjid Agung Umayyah di Damaskus dan melakukan renovasi besar-besaran terhadap Masjid Nabawi. Nah, sudah Terima kasih. mengerti? Ya, oke. Nah, terima kasih ya untuk kelompok
4 sudah mempresentasikan kerja kelompoknya. Kita kasih aplaus tangan untuk kelompok 4. Silahkan duduk. Nah, jadi kesimpulannya ya, dari diskusi kelompok 4 itu dari 14 khalifah itu ada yang lebih menonjol ya masa kejayaannya menjabat sebagai khalifah, yaitu ada Khalifah Ali Walid bin Abdul Malik. Kenapa disebut dengan khalifah yang lebih menyolok masa kejayaannya menjabat sebagai khalifah Daulah Umayyah? Karena itu ia memperluas wilayah ya hingga Spanyol Andalusia ya. Kalau di bidang pembangunan ada contohnya Masjid Agung Muawiyah dan renovasi besar-besaran Masjid Nabawi. Nah, itu yang lebih mencolok ya dari 14 khalifah, yaitu siapa namanya? Ada yang tahu masih? Khalifah siapa dari 14? Al-Walid bin Abdul Malik ya. Kemudian pada masa signifikannya pada masa pemerintahannya Hasyim berhasil menjaga kestabilan ekonomi dan keamanan negara selama 20 tahun. Nah, ada yang lebih menyolok ya dari 14 khalifah, yaitu Walid bin Abdul Malik ya, dari 14 khalifah di masa Daulah Umayyah. Untuk mempercairkan suasana kita yang tegang setelah diskusi, kita ice breaking dulu, berdiri. Ayo, berdiri. Ice breaking ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Sensasi. Tepuk 5. Oke, silahkan duduk kembali. Nah, dari tadi ya kita ambil pelajaran dan hikmahnya dari materi kita hari ini ya. Nah, menurut kalian mana lebih pentingnya perselisihan atau persaudaraan? Persaudaraan. Nah, karena perselisihan itu akan memutus tali persaudaraan. Itu lebih baiknya kita persaudaraan ya daripada perselisihannya. Kesimpulannya untuk materi hari ini ya. Jadi amal jamaah itu adalah peristiwa pentingnya yang menghentikan penumpahan darah dan mengatakan umat Islam meskipun mengubah sistem politik di masa Daulah Umayyah itu ya. Untuk materi selanjutnya ya tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sebelum pulang masukkan bukunya ke dalam tas. Sudah? Duduk yang rapi. Oke. Kita berdoa ya, memohon kepada Allah supaya dalam perjalanan kita nanti dari sekolah sampai rumah itu selalu untuk berdoa dipimpin oleh teman kalian. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amalan صالحا فرده وأثقل برحمتك في عبادك الصالحين. Amin.